Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib adalah paman Nabi, pendekar terkuat di Quraisy, dan sosok yang dijuluki Asyadullah, singa Allah. Ia bukan hanya seorang pejuang yang gagah, tetapi juga pengorbanan besar yang namanya harum di langit dan di bumi. Kisah hidupnya penuh dengan keberanian, keimanan, dan berakhir dengan tragedi memilukan dalam perang Uhud. Inilah kisah epik perjalanan hidup sang singa padang pasir, dari asal-usul masa muda, keislaman, hingga keindahan syahidnya. Namun sebelum lanjut, mari sempatkan menulis salawat di kolom komentar. Insya Allah ini akan menjadi bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa juga bantu like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dalam menyebarkan syiar Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah Islam, ada nama yang ketika disebut, langit pun turut memuji keberaniannya. Sosok yang jalan langkahnya membuat musuh gemetar, dan suaranya bagai petir yang membelah padang pasir. Dialah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad, pendekar terkuat Quraisy, dan lelaki yang kelak dikenal sebagai Asyadullah, singa Allah. Namun, di balik kegagahannya tersimpan kisah tragis yang membuat siapapun tersentak. Kisah syahidnya yang terjadi dengan penyiksaan mengerikan, tetapi berakhir dengan kemuliaan yang abadi. Mari kita telusuri perjalanan epik sang pahlawan. Hamzah lahir di Mekah dari keluarga pemimpin Quraisy. Ia adalah anak dari Abdul Muthalib, kakek Nabi. Pemimpin yang paling disegani pada zamannya. Ibunya adalah Halah binti Wuhaib, perempuan terhormat yang mulia nasabnya. Sejak kecil, Hamzah tumbuh bersama Nabi Muhammad. Mereka sebaya, mereka tumbuh bersama, mereka berburu bersama, dan mereka berlatih memanah bersama. Hamzah adalah seorang pemuda gagah, tinggi, kuat, seorang pemanah paling hebat di Mekah, dan jago bertarung tanpa tandingan. Tidak hanya itu, ia adalah salah satu bangsawan Quraisy yang paling berani. Masa muda yang melegenda, Hamzah dikenal sebagai pemburu singa. Ia bisa keluar ke padang pasir seorang diri hanya bermodalkan busur dan pedang, dan kembali ke Mekah membawa hasil buruan yang membuat orang-orang Quraisy terpanah. Ia begitu kuat hingga para lelaki Quraisy mengatakan, "Jika engkau ingin tahu arti keberanian, maka lihatlah Hamzah." Namun, Hamzah masih berada dalam agama nenek moyang. Tapi, ia menghormati keponakannya, yakni Muhammad. Tapi, ia belum mau masuk Islam. Semua berubah karena satu peristiwa. Pada suatu hari, Nabi Muhammad disakiti oleh Abu Jahal di dekat Bukit Safa. Abu Jahal menghina, mencaci, bahkan melukai Rasulullah di depan umum. Rasulullah tidak membalas. Beliau pulang dengan luka di wajahnya. Berita ini terdengar oleh Hamzah, dan saat itu ia baru kembali dari berburu, membawa busur besar di pundaknya. Ketika ia mengetahui apa yang dilakukan Abu Jahal kepada Nabi, darahnya pun mendidih. Hamzah berjalan menuju Ka'bah dengan langkah bergemuruh. Orang-orang Quraisy menyingkir. Mereka tahu jika Hamzah marah, tak ada yang bisa menahannya. Maka di depan Ka'bah, Hamzah berdiri tepat di hadapan Abu Jahal, lalu menghantam secara langsung kepalanya dengan busur besar hingga pecah. Hamzah berkata dengan lantang, "Engkau berani menghina Muhammad. Demi Allah, sejak hari ini aku berada di agamanya." Dengan satu kalimat itu, Hamzah masuk Islam, dan dunia berubah selamanya. Musuh-musuh Nabi panik, karena kini Islam pun mempunyai perisai yang tidak bisa ditembus. Ketika singa Allah mengaum. Sejak masuk Islam,
Hamzah berada di barisan terdepan setiap peperangan. Ketika perang Badar, Hamzah memakai bulu burung unta di dadanya sebagai tanda perang. Setiap ia menyerang, musuh berguguran. Ia berduel dengan Utbah bin Rabi'ah, salah satu jagoan Quraisy, dan menewaskannya secara jantan. Suaranya membelah medan perang seperti guntur. Keberaniannya membuat pasukan muslim naik moral. Di Badarlah ia mendapat gelar Asadullah wa Asadur Rasul, singa Allah dan singanya Rasul. Di balik kemenangan Badar, ada seseorang yang menyimpan dendam besar kepada Hamzah. Dialah Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan. Ayah dan saudaranya tewas di tangan Hamzah. Hindun bersumpah, "Aku tidak akan tenang sebelum Hamzah mati." Untuk membalaskan dendam, ia menyewa seorang budak Habsyi bernama Wahsy, seorang jenius dalam melempar tombak. Hindun berkata, "Bunuh Hamzah dan engkau akan merdeka." Maka Wahsy mengintai, menunggu waktu yang tepat untuk menuntaskan misi gelap ini. Uhud menjadi panggung tragedi. Pasukan muslim yang awalnya menang berubah kacau setelah para pemanah meninggalkan pos mereka. Dalam kekacauan itu, Hamzah maju ke depan tanpa gentar. Ia menghabisi banyak musuh. Setiap ayunan pedangnya membuat Quraisy mundur. Namun, Wahsy mengintainya dari kejauhan. Ia tidak berani melawan Hamzah secara langsung. Hingga akhirnya, saat Hamzah sedang bertarung dan tidak melihat ke arah belakang, Wahsy melempar tombak panjangnya dengan keahlian mematikan. Tombak itu menembus tubuh Hamzah, menembus bagian bawah perut hingga keluar di belakang tubuhnya. Hamzah pun terjatuh. Ia syahid tanpa pernah melihat siapa yang membunuhnya. Pembantaian jenazah Hamzah. Namun, tragedi tidak berhenti sampai di situ. Hindun binti Utbah mendatangi jasad Hamzah dengan penuh kebencian. Ia membelah dada Hamzah, mengeluarkan hatinya, menggigitnya, dan memutilasi tubuhnya. Tubuh Hamzah disiksa dengan cara paling kejam dalam sejarah Uhud. Ketika Rasulullah melihat jasad Hamzah, beliau menangis terseduh-seduh. Beliau memeluk tubuh pamannya yang tercabik-cabik dan berkata, "Tidak pernah aku merasakan duka sedalam hari ini." Hamzah bukan hanya paman, ia saudara, sahabat, pelindung, dan juga singa Allah. Gelar mulia Syahid Asy-Syuhada. Setelah tragedi itu, Nabi Muhammad memberikan gelar kehormatan Syahid Asy-Syuhada, pemimpin dari para syuhada. Ia dimakamkan di Uhud, dan sampai hari ini makamnya menjadi tempat ziarah jutaan orang setiap tahun. Hamzah mendapatkan kemuliaan. Mati syahid, dijamin masuk surga. Kemuliaannya diangkat oleh Allah dan disebut sebagai penghuni surga yang dirindukan. Malaikat pun memuji namanya. Di akhir kisah, namanya harum selamanya. Sayyidina Hamzah telah tiada, tubuhnya telah hancur, namun namanya tetap hidup. Ia menjadi simbol keberanian, kemuliaan, kesetiaan, pengorbanan, dan cinta sejati kepada Allah dan Rasul-Nya. Dari seluruh tragedi Uhud, cahaya emas tetap memancar dari nama sang pahlawan, Hamzah bin Abdul Muthalib, singa Allah yang mati syahid dengan kemuliaan abadi. Sebagai penutup, mari kita berdoa bersama. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah, jadikanlah kisah Sayyidina Hamzah sebagai pelajaran hidup bagi kami. Tanamkan di hati kami keberanian untuk membela kebenaran, keteguhan untuk menjaga iman,
dan cinta yang tulus kepada Rasul-Mu. Ya Allah, masukkan kami ke dalam golongan hamba yang Engkau ridhoi. Ampunilah dosa-dosa kami dan kedua orang tua kami. Terimalah amal kami seperti Engkau menerima para syuhada. Rabbana a'tina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Amin ya rabbal alamin. Sebarkan video ini jika bermanfaat. Insya Allah ini akan menjadi ladang pahala jariah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.